محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله على كل حال. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة في الدنيا والمال والعيال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد من اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونهر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hari yang sangat mulia yang Allah ciptakan dalam satu pekan. Dan ini adalah tempat yang sangat mulia, yang tadinya tempat biasa saja, tapi saat dibangun rumahnya Allah, maka ini tempat akan menjadi tempat yang mulia. Dan hari yang mulia, tempat yang mulia, ibadah yang mulia, Allah izinkan tubuh yang penuh dengan dosa ini, lisan yang penuh dengan kotoran ini, mata yang penuh dengan pandangan yang dosa ini, telinga yang penuh dengan pendengaran yang buruk ini, diizinkan Allah kepala yang penuh dengan dosa untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah yang tidak melihat, yang tidak bermuamalah kepada kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Maha suci Allah yang terus memberikan nikmat dan kebaikan kepada kita walaupun kita melaksanakan atau menjadikan semua tubuh ini kepada Allah dengan maksiat. Allah tidak pernah menutup pintu taubatnya, Allah tidak pernah menutup pintu maafnya. Allah selalu menunggu dan mencintai, bahkan bukan hanya menunggu, mencintai orang-orang yang bertaubat. Di momen yang baik ini, marilah kita sama-sama mengingatkan diri kita untuk khatib secara pribadi dan seluruhnya untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
di bulan ini 1400 tahun yang lalu. Lahirlah manusia yang mengajarkan bagaimana arti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahirlah manusia yang lahirnya manusia tersebut, maka lahir sebuah kebaikan, lahir semua cahaya, bahkan keberkahannya terlihat nampak jelas di masa kecilnya. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang secara sepakat ulama yakin bahwasanya lahirnya di bulan Rabiul Awal. Ada yang menyampaikan lahirnya di tanggal 12 Rabiul Awal, ada yang menyampaikan di tanggal 7 Rabiul Awal, ada yang menyampaikan di tanggal 9 Rabiul Awal, dan disampaikan wa qubaila fajrin abradat syamsul huda, dan sebelum datangnya waktu fajar disitulah waktu lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abbas dan juga mendapatkan banyak riwayat saat itu di mana lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahirnya sebelum fajar. Tapi semua orang, tidak hanya di Mekah, tapi dari barat dan timur semuanya mendapatkan cahaya di mana lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini misdaqan liqaulillah, sesuai dengan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an. Laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah Allah datangkan kepada kalian cahaya dan juga Al-Qur'an. Cahaya yang dimaksud dalam ayat Al-Qur'an adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Allah yang memberikan cahaya kepada kita, Allah yang memberikan Al-Qur'an kepada kita. Tinggal kita menyambutnya atau menolaknya, tinggal kita meneladaninya atau mencari teladan yang lain. Tinggal kita banyak membacanya atau kita tinggalkan biar berdebu di masjid-masjid atau di rumah kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kala kelahiran Nabi Muhammad SAW, penduduk Mekah dan semua Jazirah Arab semuanya merasa terkejut. Kenapa hari ini terbit matahari lebih cepat? Ternyata kala tersebut bukan terbit matahari. Sebelum datangnya waktu fajar, sebelum datangnya waktu subuh, maka terbitlah cahaya yang terang benderang dari barat sampai timur. Dan itu menandakan kelahirannya sebuah nabi. Semua orang menyaksikannya. Dan cahaya tersebut hilang seketika saat Nabi Muhammad telah lahir. Dan saat Nabi Muhammad masa kecil pun, Siti Halimah yang kita ketahui adalah ibu susunya Rasulullah SAW. Siti Halimah As-Sa'diyah. As-Sa'diyah itu nisbat kepada kampungnya. Dipanggil As-Sa'diyah karena beliau berasal dari kampung Bani Sa'ad. Namanya Siti Halimah. Siti Halimah saat pertama kali pergi ke kota Mekah dari kampung Bani Sa'ad, Siti Halimah dalam keadaan hewan kendaraannya ini lemah, untanya lemah, keledainya lemah, dan lain halnya dengan unta dan keledai wanita-wanita kampung Bani Sa'ad yang dulu pada masa itu tradisi budayanya menyusui anak orang-orang di kota Mekah. Dan mereka orang-orang dari kampung menyusui anak-anak orang di kota, karena orang-orang kota juga mengetahui bahwa orang-orang di kampung lebih fasihul lisan, lisannya lebih terjaga untuk mengucapkan hal-hal yang buruk. Orang-orang di kampung hidupnya lebih to the point. Orang-orang di kampung hidupnya lebih tidak neko-neko. Orang-orang di kampung lebih jelas tujuan hidupnya. Orang-orang di kampung jerih payah dengan keringat mereka membangun atau bertahan hidup dengan usaha yang mereka miliki. Maka budaya di kala tersebut pun Nabi Muhammad SAW digendong oleh Siti Halimah As-Sa'diyah. Saat digendong Nabi Muhammad dalam pelukannya Siti Halimah, ibu susunya Nabi Muhammad yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa Siti Halimah sebelum menyusui Nabi Muhammad? Siapa kampung Bani Sa'ad sebelum ada Nabi Muhammad? Tidak ada yang akan tahu Siti Halimah, tidak ada yang akan tahu kampung Bani Sa'ad kalau tidak Nabi Muhammad yang kecil, anak bayi yang butuh susu ini disusui oleh Siti Halimah. Siti Halimah menyampaikan saat pergi ke kota Mekah, unta kami ini lemah sekali, keledai kami ini lemah sekali jalannya. Tapi saat Nabi Muhammad dalam pelukanku, aku naik ke unta tersebut, unta ini lari bagaikan kuda pacu, dan keledaiku pun lari bagaikan kuda pacu. Sehingga teman-temanku yang lebih dulu sampai dan lebih dulu mereka pulang ke kampung Bani Sa'ad, aku susul, aku balapan, aku lewati mereka semuanya, dan aku lebih dulu tiba di kampung Bani Sa'ad. Dan suaminya pun menyampaikan, wallahi ya Halimah, demi Allah wahai Halimah, sungguh ini bukti yang jelas unta kita ini memang sudah tua, sudah tidak bisa punya tenaga. Jalan saja sudah alhamdulillah, jangankan pikir untuk mengebut.
Jalan aja udah alhamdulillah. Tapi saat memegang dan memeluk anak tersebut, ini unta bagaikan kuda perang. Keledai pun bagaikan kuda perang. Wallahi innaha lanismatun barakah. Demi Allah, yang kamu peluk ini adalah anak yang penuh dengan keberkahan. Maka betul apa yang disampaikan sang suami. Siti Halimah anak-anaknya ini setiap malam nangis kelaparan. Kenapa? Karena hewan-hewan ternaknya Siti Halimah tidak bisa mengeluarkan susu. Kenapa demikian? Karena padang kering, tidak makan, jarang dikasih makan, maka hewan peliharaan pun tidak sehat. Karena itu tidak bisa memerah susunya. Karena tidak ada susu, maka orang di rumah tidak bisa makan. Karena susu kedudukannya sama seperti makanan, bisa membuat kenyang. Anak-anaknya Siti Halimah sebelum-sebelumnya nangis setiap malam karena kelaparan. Siti Halimah dan suaminya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi saat malam pertama tiba Nabi Muhammad di rumah kami, demi Allah hewan-hewan ternak kami semuanya susunya mengeluarkan susu yang sangat deras. Dan saat malam tiba angin yang sangat kencang di kampung kami, maka rumah kami pun dengan api yang seadanya, api yang kecil. Saat rumah kami padam, apinya padam karena tertiup dengan angin. Demi Allah kami jadikan wajahnya anak bayi ini Nabi Muhammad SAW di masa kecilnya bagaikan lampu untuk menerangi mana daerah yang akan kami tuju. Wajahnya Nabi Muhammad di malam hari terang benderang bagaikan cahaya. Tidak sama seperti wajah kita. Wajahnya manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi teladannya umat manusia di akhir zaman. Siti Halimah menyampaikan banyak hal tentang keberkahan Nabi Muhammad di rumahnya. Demi Allah hewan-hewan kami menjadi gemuk, rezeki kami bertambah, anak-anak kami tidur nyenyak. Setiap ada Nabi Muhammad di rumah kami, itu malam-malam terbaik di malam kami di masa di dunia. Malam yang paling nyenyak tidurnya, malam yang paling indah saat bersama Nabi Muhammad. Kenapa bisa begitu wahai Siti Halimah? Karena apa arti indah tanpa Nabi Muhammad SAW? Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga Imam Maulana Al-Junaid beliau menyampaikan, demi Allah di dunia ini ada yang lebih afdal bahkan dari surga. Di dunia, ya, di dunia ini ada yang lebih mulia bahkan dari surga, dan di dunia ini ada yang lebih buruk lagi dari neraka. Kemudian ditanya, wahai Syekh, apa yang lebih mulia di dunia ini, lebih mulia dari surga? Dan apa yang lebih buruk dari neraka di dunia ini? Maka beliau menjawab, yang lebih mulia di dunia ini, lebih mulia dari surga yang ada di dunia ini adalah Nabi Muhammad SAW. Dan yang lebih buruk dari neraka tapi ada di dunia ini, al-ghaflatu an dzikrillah. Lupa sebut nama Allah, lalai menyebut nama Allah, enggan menyebut nama Allah, malas belajar kalimat-kalimatnya Allah, tidak mau membaca Al-Quran, malu belajar Al-Quran. Itu lebih buruk dari neraka. Neraka itu buruk, tapi yang lebih buruk orang yang tidak mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di hari ini kita membahas tentang yang lebih baik dari surga, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan di hari ini kita menjauh dari hal yang lebih buruk dari neraka, yaitu ghaflah. Kita diizinkan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemuliaan Nabi Muhammad tidak hanya sampai di situ. Nabi Muhammad, Siti Halimah meriwayatkan bahwasanya saat Nabi Muhammad bermain tidak pernah kena terik matahari, sedangkan saudara susunya kalau main di panas terik matahari seperti ini, anak susunya ini sebentar-sebentar pulang, capek, haus, minum. Kenapa nak kepanasan? Di mana saudara susumu Muhammad? Muhammad lagi main, saya bingung bu sama Muhammad. Saya setiap main kepanasan, tapi kalau Muhammad main sama saya, awan selalu menaungi di atasnya, jadi tidak pernah kena matahari langsung saudara susuku bu. Awan selalu mengikuti Nabi Muhammad dari masa kecilnya. Dan di malam hari bulan purnama pun menjadi mainannya Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya sendiri, beliau menyampaikan, aku masuk Islam itu sebetulnya dari kecil wahai Muhammad, karena saya tahu kecil kamu itu suka main bulan. Bulan itu dimainin pakai telunjuknya pindah ke kanan dan pindah ke kiri. Bulan berbicara kepada Nabi Muhammad SAW. Dan bulan yang menjadi tempat di mana Nabi Muhammad berbicara kepada bulan, merindukan orang-orang sekitarnya, merindukan orang tuanya, ayahnya, ibunya. Bulan yang diajak bicara. Masa kecilnya Nabi Muhammad bermain dengan bulan, berbeda dengan masa kecil kita.
Masa kecilnya Nabi Muhammad sudah dekat dengan makhluk-makhluk ciptaannya Allah, berbeda dengan kita. Masa kecil kita, permainan anak-anak kecil zaman sekarang sudah berbeda, tidak sama dengan permainan zaman dulu. Dan kita membawa kemana anak-anak kita? Idolanya siapa anak-anak kita? Seberapa dekat, bahkan jangankan anak-anak kita, orang tua seberapa dekat kita dan kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kita tahu yang akan memberikan syafaat kelak di hari kiamat Nabi Muhammad, yang akan mengatakan ana laha, saya akan menolongnya. Kita lari ke Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan nafsi, sendiri-sendiri, saya pun punya salah sama Allah. Ini di persidangan yang hebat. Seorang Nabi pun takut. Pergi ke Nabi Nuh, pergi ke Nabi Musa, pergi ke Nabi Isa, Nabi Ibrahim, semuanya menyampaikan tidak, saya tidak bisa membantu saat ini. Dan saat semua makhluk tidak membantu, Allah mengangkat derajatnya Nabi Muhammad tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Saat di pada mahsyar Nabi Muhammad yang diizinkan untuk memberikan syafaat. Terus kita nanti butuh dengan Nabi Muhammad di akhirat, tapi kita tidak mau kenal Nabi Muhammad di dunia. Rasulullah SAW menyampaikan, man ahya sunnati falahu ajru mi'atu syahid. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka baginya pahala 100 orang yang wafat dalam keadaan syahid. Dalam riwayat yang lain yang juga sahih, man ahya sunnati inda fasadi ummati fa ka'annama ahyani. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku di saat orang lalai dengan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW, maka seakan-akan dia telah menghidupkan Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu sahabat Rasulullah menyampaikan, badannya tidak pernah mengeluarkan bau badan karena dari kecil pernah mendapatkan ludahnya Nabi Muhammad SAW dan dioleskan di seluruh tubuhnya. Karena masa kecilnya dia punya penyakit gatal yang tidak kunjung hilang, ibunya pun membawa kepada Rasulullah. Rasulullah ludahi badannya dan sampai akhir hayatnya badannya tidak pernah mengeluarkan bau walaupun tidak mandi berhari-hari. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, matanya lepas dari bola matanya dari tempatnya saat perang Uhud, datang ke Rasulullah membawa bola matanya, dikembalikan bola matanya oleh Nabi Muhammad dengan ludahnya Nabi Muhammad SAW, kembali matanya dan normal lagi. Sayyidina Qatadah juga di peperangan, mereka Sayyidina Qatadah ini dikatakan sampai jenazah yang berjalan dalam gelarnya. Kenapa? Orang pikir dia sudah wafat, gugur di medan perang. Lebih dari 97 tusukan di badannya, bagian depan dan bagian belakang. Terakhir tangannya yang sebelah kanan putus, maka tangan tersebut pun dibawa karena tangannya sebelumnya masih menempel sedikit dagingnya, tapi dilepaskan sama Sayyidina Qatadah. Kenapa? Karena mengganggunya untuk melanjutkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dilepaskan kakinya dengan diinjak tangan yang melepas ini sampai putus. Sayyidina Qatadah melanjutkan perang sampai sempat pingsan dan dibawa kepada Rasulullah dengan tangan yang sudah putus tadi. Rasulullah mendoakan, dipegang tangan yang putus, ditempelkan di tempatnya, diusap dengan telapak tangannya Nabi Muhammad. Maka tangannya Sayyidina Qatadah kembali normal, bahkan lebih kuat dari tangan yang tidak terluka sama sekali. Ludahnya Nabi Muhammad berbeda dengan ludahnya kita. Tangannya Nabi Muhammad berbeda dengan tangannya kita. Dan Nabi Muhammad SAW setiap malamnya sholat, menangis, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai meneteskan air mata. Dalam riwayat pipinya Nabi Muhammad ada bekas tangisan, ada bekas pipi yang air tangisan terus menerus keluar di malam hari. Ya Rasulullah, apa yang kau tangisi di malam hari? Suatu hari Siti Aisyah pernah mencari sebuah jarum yang jatuh di bawah ranjangnya. Tidak lama masuk Nabi Muhammad SAW. Dan saat masuk Nabi Muhammad, Siti Aisyah tadinya bingung, carinya meraba-raba karena gelap di malam hari. Mencari jarum, rumah zaman itu tanah lantainya, dan mencari jarum di kanan gelap, meraba-meraba tidak ketemu sampai masuknya Nabi Muhammad, terang kamarnya Siti Aisyah, dan saya melihat jarum itu jelas sekali setelah wajahnya Nabi Muhammad masuk ke kamar kami. Maka Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, beruntungnya orang yang bisa melihat wajahnya ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bahagianya orang yang bisa menatap wajah indahmu ya Rasulullah.
Allah izinkan kita bisa melihat wajah tersebut, insya Allah. Allah izinkan kita bisa melihat cahaya yang keluar dari wajahnya Nabi Muhammad SAW. Maka Siti Aisyah pun dalam percakapan secara singkat, Siti Aisyah minta didoakan sama Rasulullah. Maka Rasulullah mendoakan, Allahumma ighfir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat wa ma a'lanat wa ma asarrat. Ya Allah, ampunilah Aisyah dosanya yang lalu, yang akan datang, yang sengaja, yang tidak sengaja, yang ketahuan dan tidak ketahuan, ampuni ya Allah. Maka Siti Aisyah pun langsung keluar kemerah-merahan pipinya, karena itu Siti Aisyah dipanggil Tumairah, yang pipinya kemerah-merahan. Siti Aisyah ditanya, ya Aisyah, asadurti ya Aisyah, bahagiakah kamu dengan doa tersebut? Maka Siti Aisyah menyampaikan, ya Rasulullah, bagaimana aku tidak bahagia telah mendapatkan doa dari seseorang yang tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Aisyah, diingatkan lagi wahai Nabi Muhammad, wahai Aisyah, itu ada doa yang saya doakan untuk kamu adalah doa yang saya munajatkan kepada Allah setiap malamnya untuk umatku, untuk kita. Nabi Muhammad setiap malam mendoakan kita, mendoakan dosa-dosa yang kita lakukan, mendoakan lalainya kita kepada Allah, mendoakan sunnah yang kita tinggalkan, mendoakan kita yang maksiat kita kerjakan, mendoakan kita di setiap harinya, di malam hari dengan tangisan Rasulullah SAW. Dan kita apakah tidak bahagia mendapatkan doa tersebut? Tapi apa balasan bahagia dan apa balasan air matanya Nabi Muhammad? Apa artinya arti Nabi Muhammad, kehidupannya Nabi Muhammad dalam keseharian kita? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berapa banyak orang sekarang mau menjaga sunnahnya Nabi Muhammad SAW? Hal-hal kecil saja kita bisa menjaga, di mana orang sudah mulai lalai masuk ke dalam masjid dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Masuk ke masjid mulailah dengan penghormatan kepada masjid, yaitu salat tahiyatul masjid, menghormati orang-orang tua dengan salaman. Rasulullah ketika masuk kota Madinah, yang diucapkan pertama kali, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil-laili wan nasu niyam. Sebarkanlah salam kedamaian dan berikanlah makanan, dan sambunglah tali silaturahmi. Salatlah di malam hari saat orang-orang telah tidur. Ini pesan Nabi Muhammad, sebarkan salam, keselamatan, bukan hanya ucapan assalamualaikum, tapi tangan kita juga assalamualaikum kepada orang lain, telinga kita juga assalamualaikum, pandangan kita juga assalamualaikum, hati kita juga assalamualaikum, akal kita juga assalamualaikum. Apa artinya assalamualaikum? Keselamatan bagi kalian. Maka cara hidupnya Nabi Muhammad menyelamatkan siapapun, tidak dilakukan lidahnya untuk menghina siapapun, tidak dilakukan matanya merendahkan siapapun, tidak dilakukan telinganya merendahkan siapapun, mendengarkan hal yang buruk dari manapun arahnya. Ini yang dikerjakan Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad diutus untuk menyebarkan kasih sayang kepada alam semesta, bukan hanya kepada umat Islam, tapi kepada orang yang di luar Islam pun mendapatkan bagian daripada rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya manusia, bahkan binatang pun mendapatkan rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya binatang, bahkan tumbuhan pun mendapatkan rahmatnya kasih sayangnya Nabi Muhammad SAW. Ini yang dilakukan Nabi Muhammad, dan ini yang dijadikan Allah teladan bagi kehidupan kita. Maka seperti apa sosok Nabi Muhammad dalam kehidupan kita? Bagaimana Nabi Muhammad di rumah kita? Ada atau tidak? Bagaimana Nabi Muhammad di masjid kita, bahkan di kampung kita, di tempat kerjaan kita? Ada tidak Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad tidak pernah berbicara dusta, selalu berbicara jujur. Ada kejujuran di rumah kita? Ada kebaikan di rumah kita? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara yang terbaik mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mendengar cerita tentang Nabi Muhammad. Al-Quran sepertiganya semua cerita tentang para nabi dan semua cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam khutbah singkat ini, mudah-mudahan kita mau mengambil bagian untuk lebih kenal dengan Nabi Muhammad SAW.
dengan cara pengajian, majelis ta'lim, peringatan maulid, atau istighatsah, atau Isra dan Mi'raj, atau perayaan-perayaan hari besar lainnya. Itulah sarana kita untuk mengajak umat Islam kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Ini cara dan usaha orang-orang yang beriman, yang telah mendapatkan cahaya keimanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita berharap banyak orang yang mendapatkan dan dimudahkan dan digerakkan hatinya untuk mengajarkan dan mengajarkan kita untuk lebih kenal dengan Nabi Muhammad, sehingga kita selalu bersama Nabi Muhammad di hari-hari kita, di rumah kita, di tempat kerjaan kita. Ada Nabi Muhammad, sebagaimana Siti Halimah rumahnya menjadi berkah, rumah kami pun menjadi berkah, maka bawa Nabi Muhammad. Kita tidak bisa bawa jasadnya Nabi Muhammad seperti Siti Halimah, tapi kita bisa bawa sunnahnya Nabi Muhammad dalam rumah kita. Kita tidak bisa melihat Nabi Muhammad seperti Sa'ad bin Abu Waqqas, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, tapi kita bisa melihat orang-orang sekitar kita mengajarkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Maka insya Allah di hari bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW ini, dan di hari Jumat, hari yang terbaik ini, di tempat rumahnya Allah yang terbaik ini, Allah jadikan kita hamba-hamba yang tahu siapa teladan kita, dan mau mencontoh dan mengerjakan semua yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena itu pintu kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendekat kepada Allah tidak melalui pintunya, maka kita tidak akan pernah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan air tangisannya Nabi Muhammad SAW yang ditangisinya setiap malam untuk mendoakan kita jadikan air tangisan tersebut buah hasilnya taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak merendahkan umatnya Nabi Muhammad walaupun dia yang salah, dengan tidak biasa memukul dengan lisan kita, memukul dengan pandangan kita, tapi jadikan lisan kita, mata kita, tangan kita bukan untuk memukul, tapi merangkul orang yang maksiat menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan masjid ini dan siapapun yang membangunnya, siapapun yang mengurusnya selalu dibahagiakan di dunia sebelum di akhirat insyaallah. Amal jariah, sedekah jariah yang tidak akan terputus sampai hari kiamat, dan hasilnya pun akan dinikmati nanti di surga dan di dunia insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqulu fi qawlihi yahdil muhtadun wa yatafakkaruna fasa'id billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله على نعمه المتواطئة ومننه الغامرة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أما بعد فيا أيها المسلمون فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد أمر الله سبحانه وتعالى بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وكرمت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وقوت الارواح وغنائها وعلى اله وصحبه يا نور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري وملك الجاري واجمعنا به في كل أدوار وعلى آله وصحبه يا نور. ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم
اجعلنا بتذكيرك منتفعين ولكتابك وسنة رسولك مجتمعين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم استر عوراتنا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واصلح احيانا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انظرنا نظرة يسعدنا في الدنيا قبل الآخرة، نظرة يفرج قلوب المسلمين ويؤلف بين المسلمين ويروح الفتن من جميع بلاد الإندونيسية وبالخصوص في نابل وفي بابوا وجميعهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا زيارة الحرمين الشريفين في كل سنة. اللهم ارزقنا رؤية يقظة ومناما بوجه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلى الله عليه وسلم والمسلمين ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلى الله عليه وسلم والمسلمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت. يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.